Alhamdulillah, malam ini kembali bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kita Bidayahul Hidayah yang kemarin sampai pada bab usia, dan ini sampai pada halaman 77 barisan yang paling bawah. Kita iftitah dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga pengarang kitab Bidayahul Hidayah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para orang tua guru kita, pendahulu kita, Syekh Abdul Masduki, Syekh Habib Hasan, Syekh Buat, Syekh Kiai Haji Al-Qawi. Dan kita semua difutuh oleh Allah untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila an qala wala tadunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal liqa' faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh bal tamamu siyami yakufful jawarih kullaha amma yakrahu Allah ta'ala bal yanbaghi an tahfadha al-'ayna 'anil nadhari ila al-makarih wal lisan 'anil nutq bima la yahdika wal udhuna 'anil istima' ila ma harrama Allah fa innal mustami' syarikul qa'il wa huwa ahadul mutaghabain wa kadzalika takuffu jami'al jawarih kama takufful batna wal faraja bil khabar khamsun yuftirna as-sha'im al-kidhb wal ghibah wan namimah wan nadhar bi syahwah wal yaminul kadhibah. Bismillah, kita lanjutkan. Wala tazunnu, dan janganlah mengira siapa Anda idza sumta, ketika berpuasa siapa Anda, annas sauma, bahwasanya puasa itu huwa tarku ta'am, ialah meninggalkan makanan. Jadi jangan Anda menduga bahwa puasa itu hanya meninggalkan makanan, wasyarabi, dan minuman. Jadi jangan beranggapan puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Maksudnya begitu, makanan dan minuman. Wal liqa, dan berkumpul bersama keluarga, maksudnya jima. Faqat, maka saja. Artinya jangan Anda mengira puasa itu hanyalah meninggalkan makan, minum, dan jima. Bukan, maksudnya begitu. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, betapa banyak dari orang yang berpuasa.
Jadi ini kami ini memiliki arti yang banyak. Kalau guru kami Ki Badri sering mengartikan kalimat kami ini dengan tidak sedikit. Kam tidak sedikit, artinya apa? Banyak. Min shaimin, dari orang yang puasa itu, laisa, tidak ada. Hanya laisa ialah tidak ada, lahu baginya, min siyamihi, dari puasanya, illa ruju'u, kecuali rasa lapar, wal atshu, dan rasa dahaga. Jadi tidak sedikit orang yang puasa itu, dan dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Jadi sekali lagi, banyak orang yang puasa itu dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Begitu. Ya. Jadi banyak ini Rasulullah yang bersabda dulu, banyak orang yang seperti itu. Gitu. Kenapa disebutkan di sini ai bisababi adami kafil jawari anil makari, disebabkan karena tidak menahan anggota badannya dari hal yang dilarang. Gitu. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor dan perbuatan, ya, perbuatan yang tidak baik itu, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak butuh puasanya seseorang yang ketika dia puasa tidak bisa menjaga ucapan dan perbuatan. Gitu. Bal bahkan tamamus shaumi, adapun sempurnanya puasa itu ialah yakufu, ialah menahan, ya, menjaga al-jawariha, kepada beberapa anggota badan, kullaha, kesemuanya. Jadi puasa yang sebenarnya itu adalah kita menjaga semua anggota badan. Amma dari perkara yakrahu, yang tidak senang Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Jadi puasa yang sebenarnya itu, di samping kita meninggalkan makan dan minum, kita mesti bisa menjaga anggota badan. Jadi senekat. Puasa nekat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang besar, pahalanya juga besar. Tapi kata Rasulullah, jangan puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau kumpul sama istri. Puasa itu juga harus bisa menahan anggota badan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini. Jadi harus sama-sama menjaga anggota badan, kullaha minas sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijli wa ghairiha, yaitu bisa menjaga telinga, pandangan, lidah, kaki dan tangan, bahkan selainnya tersebut. Begitu, dijaga. Dari perkara yang Allah tidak suka. Apa yang Allah tidak suka itu disebutkan di sini minas asam, dari perbuatan-perbuatan
Jadi ini kita diajarkan oleh beliau untuk bagaimana memiliki nilai puasa yang istimewa, yang hebat. Ternyata ada yang lebih hebat ya pahalanya daripada kita menahan lapar dan minum itu, yaitu menahan anggota badan yang tidak bermaksiat. Bertahan, ejek-ejek, sabar, gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwasanya bahkan yang bagi seharusnya antahfadhah, hendaknya menjaga siapa anda al-aina kepada mata, anin nazari daripada memandang, ilal makarih kepada perkara atau beberapa perkara yang tidak disukai. Menjaga mata. Jadi ketika kita puasa dianjurkan menjaga artinya dari banyak memandang ya. Pandangan yang membuat hati kita sibuk dan lupa dari Allah. Begitu. Memandang sesuatu yang kemudian menyebabkan kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "An-nadharu sahmun masmumun min siham iblis la'anahullah." Pandangan ini adalah anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Jadi pandangan nikah memiliki dampak yang sangat hebat terhadap jiwa kita. Kenapa? Ternyata pandangan ini adalah senjatanya iblis, anak panah yang beracun. Contohnya begini, kata para ulama. Ketika kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka pandangan kita itu meninggalkan bekas di hati dan di pikiran yang menjadikan kita punya ibadah tidak nyaman, kepikiran gitu. Sehingga pernah ada keterangan juga dari Rasulullah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita punya wudu, mau sholat, wudu lagi, mau baca Quran, wudu lagi. Kenapa? Karena pada waktu itu hakikat kita punya wudu itu batal hatinya. Seperti begini, sampai jalan ke masjid mau sholat, di tengah jalan berpapasan dengan wanita cantik, mentara tinta ke betah gitu kan, cantik dia, memikat, menarik. Ketika kalian berpapasan, setelah itu masuk ke masjid, pas sholat. Nah, ini anak panah iblis sudah masuk kita punya pandangan. Racun lagi iblis. Dilihat, dinikmati, masuk ke hati. Ketika sholat, racun ini mulai bereaksi. Allah Akbar. Mereka biro siapa sudah siapa tadi? Ma'adin. Siapa tadi? Kok tampan kalau perempuan? Karena sama. Siapa itu ya? Nah, inilah yang disebut dengan anak panah yang beracun. Dan ini bisa panjang masanya. Panjang. Baik secara lahir, zahir kita melihat, atau kita melihat melalui HP, melalui apa saja, itu akan menjadi anak panahnya iblis.
Dan ini jangan istilahnya kita anggap remeh gitu. Ini berat ini. Berat ini. Makanya disebut anak panah yang beracun. Apa saja kalau kena racun itu bahaya. Rasul Muhammad SAW kemudian menerangkan, faman tarakahu khaufan minallahi azza wajal, barang siapa yang meninggalkan pandangan yang tidak baik ini, khaufan karena takut minallahi azza wajal, dari Allah yang Maha Agung. Kalau kita tinggalkan pandangan maksiat seperti tersebut karena Allah, atahullahu imanan, Allah akan memberikan kepadanya iman, yajidu halawatahu, yang dia akan mendapatkan kepada manisnya iman, fi qalbih, di dalam hati. Jadi kalau orang meninggalkan pandangan yang tidak baik karena Allah, Allah akan ciptakan di hatinya iman yang dapat merasakan nikmatnya ibadah, manisnya kan ada orang itu sholat nikmat gitu, terasa seakan-akan betul-betul bersama Allah, nikmat sekali, khusyuk dia, khusyuk, khudu. Kalau bahasa kitab itu ada khusyuk, ada khudu. Khusyuk itu perbuatan hati, ya. Khusyuk perbuatan hati, khusyuk. Kalau khudu perbuatan badan. Jadi kalau khudu itu sholat gini, merunduk, melihat tempat yang mau disujudi, namanya khudu. Ya, memandang begini. Gerakan-gerakan badan dibuat tertib, itu khudu. Kalau hati yang merunduk, hati yang merasa sangat dekat kepada Allah, namanya khusyuk. Itu perbedaannya. Jadi kalau khusyuk itu ibadah hati, kalau khudu ibadah anggota badan. Allah. Nah, ini apa kata Rasul Muhammad SAW? Kalau kita meninggalkan pandangan yang tidak baik ini karena Allah, Allah ciptakan di hati orang itu rasa manis dengan imannya. Dia merasa nikmat ketika ibadah, nyaman rasanya. Ada orang itu baca Quran itu sampai meneteskan air mata, nikmat, merasakan itu nikmat. Yang mendengarkan juga nikmat. Tapi juga ada orang itu yang baca Quran tidak masuk kecuali hanya ke telinga saja. Enak. Suaranya merdu. Tajwidnya bagus. Cuma masuknya hanya Makanya orang ingin punya bacaan Quran bagus itu jangan hanya mendengarkan dari orang lain, berusaha mendengarkan Quran yang kita baca, ya. Hati kita mendengarkan, batin kita mendengarkan juga. Mendengarkan bacaan Quran kita gitu loh. Bukan hanya mendengarkan bacaan Quran orang. Itu nanti bisa kita belajar dengan cara seperti itu. Yang sering kan kita mendengarkan bacaan orang, jarang mendengarkan bacaan sendiri. Jarang. Nah, guru kami mengatakan, coba sekali-kali kamu dengarkan Quranmu itu, bacaan kamu itu maksudnya hayati, resap. Guru kan sebut gini ngaki anak santri ngaji, salah kikirin, tepat-tepat. Itu sering. Kayak gini ngaki di TV jarang. Gitu. Padahal itu juga bagus, dinikmati. Orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan dalam ibadah, diberi oleh Allah rasa manis dengan imannya, itu ibadahnya nikmat. Ya Allah, nyaman, gitu. Nikmat. Saya pernah sholat dengan guru saya.
sholat isya pada waktu itu. Karena dari pengajian sekitar jam 12 ya, menjelang setengah 1 sholat. Guru kami baca surah Waqiah dengan tabarok. Tapi karena memang aneh ya, mungkin nikmat gitu, kita ikut itu menikmati, nyaman. Waktu itu kita punya sama teman ya, Agoreng. Saya kan celah ketondu. Pas saya baca Waqiah, kita barok. Tiba harapan bojong gitu lian. Mari bojong, kotak nora boleh sekalian. Ini yang pertama sekaligus yang terakhir. Ya karena memang belum siap. Ya termasuk ini mungkin, ya termasuk belum Allah kasih di hati itu kenikmatan atau manisnya iman. Nah, artinya apa? Kalau kita kurang semangat ibadah, kalau ibadah kita terasa kosong, Quran kita kosong, sholat kita kosong, mungkin karena pandangan kita tidak dijaga. Mungkin karena terlalu banyak pandangan kita kepada yang dilarang oleh Allah, Allah cabut nikmatnya ibadah dari hati kita. Ya seakan-akan kok saya sholat sepertinya tidak ada dampak ya. Ngaji kok ada dampak ya. Quran saya kok seakan-akan tidak berkesan ya. Mungkin karena kita punya mata tidak terjaga. Begitu. Subhanallah, kalau kita mendengar orang-orang yang dekat kepada Allah itu baca, masya Allah, luar biasa. Kadang bukan hanya hati yang bergetar, ya. Dengan bulu kuduk kita itu juga ikut, bahkan derai air mata kadang juga ikut jatuh. Kenapa? Karena terasa, ya, terasa. Ini bukti Allah meletakkan di hatinya manisnya ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita semua ya. Mereka nikmat teman-teman bisa ngaji sambil kita menghayati, karena memang Quran itu sudah cinta Allah untuk kita hamba-hambanya. Ada juga orang itu kalau sholawat meneteskan air mata gitu kan ketika qiyam. Ada kenikmatan, seakan-akan jiwanya terbang, dibawa kepada suasana Nabi Muhammad SAW. Nangis. Ada juga yang seakan-akan tidak berdampak, nyander, nyaman, kadang ngide gitu. Ada yang, ya, tapi kita tidak bisa salahkan, memang itu sudah kadar yang Allah berikan. Kembali kepada masalah tersebut, ternyata Rasulullah ini memberikan jalan bahwa ketika kita ingin menikmati ibadah, ingin mendapatkan nikmatnya ibadah, ingin mendapatkan manisnya iman, jagalah mata kita dari pandangan yang diharamkan oleh. Semoga Allah menjaga mata kita semua. Allah. Kemudian wal lisan. Ini yang kita mesti jaga juga ketika puasa. Wal lisan, dan lidah kita. Anin nutqi, daripada ucapan, bima la yakni, yang tidak bermanfaat ucapan itu. Bukan hanya haram ya, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Begitu. Yang tidak berguna, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kenapa? Karena itu tidak bermanfaat. Dan ternyata itu bahaya. Daripada diisi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, mendingan diam, begitu. Atau sebaiknya
kita isi dengan zikir. Ada ya penjelasan dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah itu, ya. Bagaimana Rasulullah dipertontonkan oleh Allah, satu peristiwa yang sangat mengerikan, menakutkan. Jadi ada binatang besar, digambarkan seekor sapi yang keluar dari lubang yang kecil, yang kemudian dia tidak lagi sanggup untuk masuk. Lah keluar, si masuk boleh tak bisa. Mana ada ya Jibril, kata Rasul. Apa ini Jibril? Gambaran apa ini? Oh ini ya Rasulullah adalah gambaran daripada umatnya engkau yang menyampaikan kalimat, sesuatu dari ucapannya yang dia kemudian menyesal dan ingin menarik kembali ucapannya. Ternyata tidak bisa. Sehingga orang sepuh kita dulu mengatakan, kalau ludah sudah jatuh ke tanah, tidak lagi bisa dikembalikan. Candeng lambak, coba aja, malah geger ke tanah. Kan saya kayak gini lambak, tak bisa. Nah, artinya apa? Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati. Sampai Rasulullah juga pernah bersumpah, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua belah pahanya, aku jamin dia surga bersama saya. Man yatmanli ma baina lihyai, barang siapa yang menjamin dari dua lahangnya ini, wa ma baina fahdain, dan apa yang ada dari dua pahanya, maksudnya kemaluan, saya jamin dia surga bersama saya. Muhammad. Jadi mesti dijaga, gitu. Kesempurnaan kita punya ibadah, terutama puasa, dengan menjaga dari ucapan yang tidak bermanfaat. Wal udhun, dan telinga, ayat istima, dari mendengar. Ila ma harramallah, kepada perkara haram yang telah mengharamkan Allah, siapa Allah. Jaga telinga kita untuk tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Jaga. Kenapa? Fa innal mustami, karena sesungguhnya pendengaran, fa innal mustami'ah, karena sesungguhnya pendengaran, syarikul qail, ialah sekutunya orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mutaghabain, dan dia adalah salah satu di antara dua orang yang menghibah. Jadi hati-hati, tidak boleh kita punya alasan tak juga terus kengkun ngidingaki. Anda mendengar ya? Mendengar. Abunta, menjauh kota abunta kengkun ngidingan. Oh, tak boleh. Nah, apa kata syarah di sini? Min kulli ma haruma qauluhu haruma isqa ilaihi. Sesuatu yang haram diucapkan, haram juga didengarkan. Ya? Haruma qauluhu, haruma di sini haruma qauluhu harumal isqa ilaihi. Yang haram diucapkan juga haram didengarkan. Tinggi dingaki seharam nega tak oleh. Bahkan Allah menyatukan baina sam'i wa aqla suhud wa aqlus suh. Faqala Allah Ta'ala samma'una al-kadhibi aqaluna lis-suh. Jadi apa bareng ya Allah? Antara mendengarkan yang tidak baik dengan memakan yang haram. Oleh. Tidak boleh. Makanya alhamdulillah MUI Jawa Timur ini mengharamkan sekarang yang lagi viral itu apa ya? Son apa ya? Haram ya. Itu diharamkan. Karena walaupun mendengar itu maksiat gitu ya. Maksiat. Kemarin sempat ada yang tidak mengharamkan. Sampai sekarang ada yang tidak mengharamkan. Karena
dianggap tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada. Cuma yang dipermasalahkan kadang membeda adan ranjing dipermasalahkan. Tapi ketika son ranjing tidak bermasalah. Nah, ini kan hemat. Yang satu mengajak untuk kita mendekat kepada Allah, dipanggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang satunya bubu ini maunya kadang kacanya belum, kadang begini. Tapi katanya orang senang itu. Tapi alhamdulillah di pelindungan tidak ada ya, tak masuk. Kalau daerah pinggiran, Insya Allah. Jadi hati-hati antara telinga ya dengan mulut dianggap sama. Wa huwa ahadul muqtabain, dan dia itu mendengarkan itu dianggap salah satu yang menghibah di antara satu keduanya. Kenapa disebutkan li'anna sukuta 'alal ghibati haram? Sesungguhnya diam ketika ada ghibah hukumnya haram. Membicarakan kejelekan saudara kita. Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala innakum idzam misluhum. Kamu sama. Pada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muqtab wal mustami' syarikani fil itsmi. Orang yang menghibah, membicarakan kejelekan saudaranya, dan yang mendengarkan syarikan fil itsmi. Pada itu. Coba orang lagi baca gini ngaki ampun gitu kan. Masa aku tak gede kan tak boleh semua tak gede. Mono iyalah ngalew. Kalau seumpama kayak di masjid taklim gitu ya. Ya. Terus kadang kita duduknya kan tidak di depan, kadang di tengah atau di belakang. Terus kadang ada yang ada yang ngomong gibah gitu ya di sampingnya kita. Kita tidak sengaja untuk mendengarkan gitu ya. Jadi kita tidak fokus gitu. Fokusnya kita tuh ya untuk mendengarkan ceramahnya. Itu bagaimana setapa puasanya itu tidak sempurna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau terjadi yang seperti itu tidak merusak kita punya ibadah, atau lebih-lebih tidak merusak kepada puasa kita. Kenapa? Karena itu seakan-akan kita ada dalam suasana yang terpaksa. Jadi ada orang ghibah di dekat kita. Makanya ini penting ya, anakku sekalian di santri rekening ngaki ya juga ya. Jadi kalau ada majelis itu, ada pengajian atau acara apa saja, waktu itu taklim dan boleh bicara. Sudah jangan apalagi ghibah. Jangan. Itu merusak suasana dan itu juga mengganggu kepada orang-orang yang niat ngaji. Niat kan? Mendingan tedung, wah ngaruh tedung. Ini betul lah. Daripada ghibah. Oh ini ghibah. Pak, dosanya ini berlipat ini ketika orang masih di tempat yang mulia itu masih ghibah gitu. Dan yang mendengarkan atau yang terdengar kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa, tidak dosa ya. Tidak dosa. Karena tidak nyaman juga umpamanya pas Arema betah. Iya repot memang. Melibatkan jamaah banyak orang repot kan. Ya. Ketika orang itu tidak siap menerima, kadang pas ngampul marah. Ada yang guna buntahan gitu. Ya padahal ini memang mengganggu gitu. Merusak suasana taklim. Gitu. Nah, ini bahaya. Makanya dulu Mas Muhammad Amin almarhum ini dulu yang jadi
istilahnya penggantinya Kiai Nahrawi di sini. Itu kalau di majelis burda katanya, kami tidak nututi, cuma dengar cerita. Jadi kalau di majelis burda itu ada orang ngomong, beliau diam. Ayo kamu dulu bicara. Mairuah engkau. Gitu. Jadi satu peringatan yang tajam sebenarnya. Karena ketika beliau menyampaikan sesuatu, acara beberapa bentar lagi ya gitu. Lalu acara lagi ya gitu. Nah ini kasihan sama yang membantunya juga. Ketika emang nggak cocok, nggak setuju, diam aja. Wirid, tikar, Arab. Cuma tetap lebih utama mendengarkan. Kalau memang tidak cocok. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi ya, bahwa ketika ada orang ghibah di majelis itu dan kita terdengar, bukan niat mendengarkan, tangidi. Kan kita ngiding wi, tangidi. Muncul ngiding lagi nak tak boleh. Apa jangan dulu? Coba cari info dari mana, tak boleh. Tapi kalau memang dia terdengar cerita gini, ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi Allah Maha Bijaksana, gitu ya. Barakallahu fiik. Allah. Jadi Rasulullah betul-betul perhatian dengan ini, apalagi di akhir zaman, ya, yang seakan-akan ghibah tidak lagi dianggap dosa. Dan ghibah itu sekarang bukan hanya di berhadapan gitu. Ghibah juga sering terjadi di dunia maya, itu kan, dengan HP kita. Jadi hati-hati. Di zaman yang seperti sekarang seakan-akan tidak ada pembatas. Jadi globalisasi itu betul-betul memberikan dampak. Banyak sekarang itu tampaknya. Maka mereka yang selamat adalah mereka yang kembali kepada tuntunan para ulama-ulama terdahulu. Gitu. Allah, ya, kita tambah sedikit lagi. Wa kadzalika, dan demikian juga takuffu jami'al jawarih, yaitu menjaga semua anggota badan, semuanya dijaga. Kalau tadi kita menjaga mata, lidah, telinga, semuanya. Kama takufful batnah, sebagaimana Anda menjaga perut, wal farjah, dan kepada kemaluan. Jadi dijaga ya. Dijaga. Seperti tangan kita, kaki kita, perut kita, gitu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana Rasul Muhammad SAW menyampaikan yang berkaitan dengan bagaimanakah caranya kita meraih puasa yang mulia, ya, yang istimewa, bukan hanya sekedar kita mencegah atau menahan lapar dan dahaga, tapi mencegah keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Semoga bermanfaat, ya. Semoga barokah, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga mata kita, Allah jaga mulut kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga semua anggota badan yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdina bagi para ajunan dan terletak makin kadito dianjurkan oleh para ulama untuk banyak membaca doa wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan perkaraku kepada Allah. Jadi sekarang ini zaman di mana kita mesti
banyak tawakal kepada Allah. Ayo ikhtiar, ayo upaya. Tapi jangan lupa tawakal merupakan senjata yang sangat ampuh. Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah jaminannya. Adakah penjamin yang lebih hebat daripada Allah? Sehingga Ki Badri sering mengajarkan, sering katakan dalam doa, andalan saya adalah Allah. Hasbunallah, hasbiyallah, tela aba Allah, kerja aba Allah, andalna aba Allah. Ini kayak amalnya Ki Badri seperti itu. Kerja aba, andalna aba, diendin aba. Karena kalau kita mengandalkan selain Allah, sulit sekarang. Perbanyak baca wa ufawwidu amri, ya Allah, aku serahkan permasalahanku kepadamu. Seperti kita punya anak, seperti kita punya santri. Kalau mikir tuh dalam hari dikir, gimana di tempat yang jauh begini, sementara keadaan begini. Kita ikhtiar, kita upaya, tapi sebagai puncak upaya kita adalah tawakal kepada fawwidu amri ilallah. Ya Allah, saya titip perkara saya kepada Engkau. Titip mata, titip telinga, titip hati, titip semua anggota badan. Karena ketika Allah yang menjaga, maka tidak ada yang akan bisa mengganggu dan mencelakakan kita. Muka-muka abdina dan para hadirin, keluarga, karetan, dan kesedaran dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dijaga oleh Allah. Anak-anak kita, murid-murid semuanya, karetan, karetan. Ya Allah, sejak karetan, sejak karetan yang ada di sekitar Masjid At-Taqirin dan yang ada di tempat jauh, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju paringi kemuliaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadinya wa ala kulli shay'in salih bi jahi Rasulullah. Al-Fatihah.